Sebetulnya kalau UMKM itu ada berapa sektor sih Pak Adi? Kalau sektor sih ada sekitar 7 lah, termasuk Ada 7 sektor. pertanian, perindak, perdagangan, jasa dan segala macam. Dan kita juga sekarang sudah mulai menyasar ke sektor jasa ya. Jadi misalkan kayak laundry yang dulu tidak kami sasar, sekarang laundry menjadi binaan Masuk kami. juga ke Iya, UMKM, karena kami di Dinkop UKM itu menggunakan konsep paguyuban atau klaster. Jadi semua yang pelaku UMKM kami tidak bisa menjangkau 96.000 itu tidak mungkin, sehingga kami khususkan mereka-mereka yang ada di paguyuban-paguyuban itu, sehingga informasi apapun yang didapat dari kami kementerian maupun provinsi, saya nge-share-nya pasti ke paguyuban dulu. Jadi yang dapat informasi pertama kali adalah mereka yang ada di paguyuban. Paguyuban ya. Iya. Paguyubannya namanya apa Pak? Kenapa? Paguyubannya namanya apa? Wah, banyak sekali, ada Banyak sekitar 70-an lah, mulai 70. dari batik, craft, kuliner, pokoknya banyak sekali. Jadi itu ada sekitar 70-an, itu kami gabung jadi satu, sehingga mereka lah yang pertama kali mendapatkan informasi dari kami. Karena kami tidak mungkin itu menjangkau 96.000 itu, sehingga kami khususkan di paguyuban, karena di paguyuban itu kami bisa memantau satu persatu itu. Jadi ketika ada CSR dari Pertamina 500 juta tanpa agunan dan segala macam, kami langsung paham. Jadi enggak ada mas ke anggotanya jenengan sing kredite orang ora jalan, oh iya beres ngotak gue paham itu, jadi sangat paham. Jadi itu keuntungannya di situ. Berarti Pak Adi ini pakar banget UMKM ya, sampai hafal. Oh iya, betul. Satu persatunya hafal. Iya, jangan sampai ketika kita salah prediksi, dia lagi tidak usaha, omsetnya lagi mudun. Oh, kita nanti harus dengan pelatihan. Jebulan lagi dolanan tokel. Ya, gara-garanya gue. Tapi togel nggak masuk UMKM kan Pak? Arep mlebu yang unjung dukane. Sektor jasa. Jadi kita harus betul-betul hafal masing-masing paguyuban, kemudian anggotanya, sehingga kami ketika harus mengikutkan mereka ke program-program tertentu, misalkan pelatihan, kami pun juga harus selektif itu. Nah, kalau sudah selektif itu nanti konotasinya ada like and dislike. Padahal tidak. Jadi kalau sudah ini kayaknya dilatih kayak apa, kayaknya orang maju-maju, ya orang tak pelok kena. Karena eman-eman ketika kita hanya dapat kuota misalkan 25 orang untuk di kementerian pelatihan, kan tidak mungkin kita semuanya ikut. Itu tak pilih, oh ya ini yang ini dan segala macam, ini potensinya. Nah, sing orang kepilih negatif thinkingnya adalah like and dislike. Padahal kita punya sistem leveling. Jadi ketika mereka akan mendapatkan pelatihan di kementerian atau provinsi, minimal dia harus mendapatkan pelatihan di kabupaten dulu. Nah, kalau sudah ada itu, kami punya database-nya. Kami ikutkan di provinsi sudah ikut, kami ikutkan di kementerian. Nah, itu seperti itu. Ada levelingnya. Iya. Terus sektor apa Pak yang saat ini masih bertahan setelah pandemi? Sektornya yang masih tetap bertahan selama pandemi sampai saat ini? Hampir semua sektor sekarang sudah bertahan semua. Sudah bertahan semua. Iya, sudah menggeliat semua. Jadi apalagi sekarang kuliner ya luar biasa. Purbalingga itu udah pokoknya di seluruh sudut manapun, di desa maupun di kota, sekarang di perempatan apa itu sudah menggeliat semua. Angkringan, Purbalingga sekarang kota angkringan lah. Kota angkringan. Akeh banget tiap sudut. Ya mudah-mudahan mereka semua lah, karena memang amin. Iya. Kemudian Pak, musim mudik lebaran tahun ini, kemarin mudik pariwisata kan sudah dilakukan ya. Apakah ini ada dampak positif terhadap sektor UMKM? Waduh, itu dampaknya luar biasa sekali. Karena ini betul-betul sektor wisata adalah sektor prime movernya ya, sehingga salah satu yang cukup besar mendapat menjatuhkan uangnya di sektor wisata. Jadi kemarin betul-betul panen semua, bukan UMKM yang di sektor di sekitar objek wisatanya, di toko oleh pun sama, atau mungkin mereka yang membeli oleh di yang masing-masing, itu luar biasa sekali. Jadi dengan adanya di sektor wisata ini betul-betul menjadi penggerak UMKM-nya, sehingga pada kemarin itu saya tidur itu kan, tinggal menikmati liburan karena begitu pemudik datang, objek wisata dibuka, lihat kayaknya dan ramai banget. Pokoknya aman lah. Kecuali kalau sudah posisi objek wisata sepi lah, itu baru saya bergerak. Tapi melihat kemarin, saya tinggal menikmati saja lah. Iya. Oke, kemudian ini Pak Adi, terkait pemasaran digital Pak Adi. Iya. Terkait digital? Iya, terkait pemasaran digital, apakah sudah ada pelatihan yang difasilitasi Dinkop UKM kepada para pelaku UMKM? Mulai tahun 2019 sampai dengan sekarang kita terus ada tiap
setiap pelatihan-pelatihan itu ada terus. Besok kita Juni juga akan ada pelatihan lagi, sehingga kami akan terus melakukan pelatihan-pelatihan digital ini. Di samping Dinperindak juga ada. Dan ini ngomong-ngomong, aduh garingan atau gimana Garingan nih Mbak? ya? Aduh, Ya Mas, kopinya dong. kopinya apa Iya. kepriwe lah? Nah, kayak gue. Preview. Preview. Aduh, kopinya sudah datang. Oke. Luar biasa. Keren. Ngopi dulu ngopi. Iya, kopi Ngopi nggak apa kantor. ngopi? Ngopi, ngobrol perkara ini itu. Apa itu ini? Ya. Ini dan itu dan ini sama. Iya. Asal jangan ngobrol perkara itu dan itu. Ya itulah. Ya silakan Pak Adi, kopinya dicicipi Iya, dulu. yang nikmat banget. Waduh, Iya. dan ini khas kopi kantor ini luar biasa. Kantor kopi Purbalingga. Saya boleh nyicipin nggak? Aduh, seruputannya. Tuh. Nah, ya tambah semangat ya kayak dongeng kawit mau kayak iki jen aduh kawit pertama kayak. Kantor ramah. Oh. Iya. Iya. Mantan telat ya. Luar aduh. biasa. Saya itu bukan pecinta kopi, tapi saya doyan tiba-tiba. Tiba-tiba Iya. doyan kopi. Iya, iya. Iya. Ini tuh. Oke. Iya baik, dilanjutkan kembali nih, suasana semakin hangat apa semakin panas ini malah ya? Panas kayak kopi Semakin ini panas kok. kopinya. Iya baik, tadi Pak Adi kita lanjutkan lagi tentang pemasaran digital tadi ya. Pemasaran digital. Ada pelatihan-pelatihan khusus atau bagaimana di Ya ada, jadi kami memang di 2 tahun terakhir ini kami justru malah pelatihan di marketing online itu adalah justru mereka yang tidak punya produk atau produsen. Iya. Karena kami ditegur dari provinsi yang Pak, yang dilatih kok bukan produsen. Ya kenapa? Ya karena memang sekarang yang kita latih justru adalah mereka yang hanya modal HP supaya bersinergi dengan teman-teman UMKM. Karena UMKM dilatih kayak apapun, dia akan waktunya akan kehabisan. Dia sudah habis waktunya dari pagi sampai sore untuk berproduksi, sehingga kadang-kadang tidak punya waktu untuk bermain-main dengan marketing online. Sehingga kami justru sekarang melatih mereka-mereka yang hanya modal HP, ibu-ibu, mamak-mamak, anak-anak Karang Taruna atau milenial supaya bisa dodolan online. Nah, dodolan ini saya harapkan bermitra dengan teman-teman produk UMKM. Itu seperti itu sedang kita garap, sehingga kami di tahun kemarin dan tahun ini ada beberapa paket pelatihan yang dikhususkan untuk para reseller ini dengan harapan mereka ikut menjualkan. Karena jangan sampai bahwa semua kegiatan-kegiatan bisnis UMKM itu diampu oleh produsen semua. Sudahlah berbagi rezeki, sudah saatnya sharing ekonomi. Sudah, saya punya produk ini, silakan kamu jualan ke sana berapa, yang penting kamu ngambil ke saya, silakan dijual berapa. Itu seperti itu, sehingga ini cukup efektif membantu teman-teman produsen. Jadi mereka konsentrasi saja di produksi, nanti yang sudah jualan ada sendiri. Nah, itu konsepnya. Iya betul. Berarti ada semacam simbiosis ya Pak ya. Ada kerjasama antara pelaku digital itu sendiri dengan produsen. Dengan produsen. Jadi yang produksi ya produksi aja, yang memasarkan orang lain, begitu. Iya, jadi kita harapkan ke sana supaya ya itu sekali lagi produsen itu kadang-kadang tidak punya banyak waktu untuk kegiatan-kegiatan marketing online-nya. Dia sudah habis waktunya untuk sektor produksi maupun sektor marketing yang offline, sehingga online-nya dia pasti banyak keteternya. Sehingga kami harapkan teman-teman reseller inilah yang akan membantu produsen, sehingga nanti omsetnya naik, tinggal duduk saja sudah ada yang jualan. Iya. Dan Sudah jalan sekali, banyak sekali teman-teman ibu-ibu, mamak-mamak yang tadinya sama sekali tidak punya kemampuan untuk berjualan, foto produknya kita perbaiki, cara motretnya dan segala macam, itu kita latih ke sana supaya mereka jualan. oh gitu. Kalau tidak salah dulu Purbalingga di masa pandemi ada semacam seperti apa Pak? Seperti yang pemasaran online itu pakai HP, namanya apa ya, saya lupa ya. Bukalapak atau? Iya, semacam itu. Ya itu salah satu bentuk kerjasama di awal. Jadi ini kita luar biasa sekali. Jadi
walaupun itu Bukalapak bagi kami adalah seorang pahlawan ya. Iya. Karena dia akan membuka dulu ya. Dengan tuka-tukunya itu. Tuka-tuku ya? Iya, Iya, justru tuka-tuku, iya. kita kerjasama dengan Bukalapak, omsetnya tidak bagus, tetapi membuka inspirasi untuk kegiatan-kegiatan offline di toko modern seperti Indomaret dan Alfamart. Iya. Jadi ketika di marketplace kita tidak begitu bagus, tiba-tiba muncul untuk yang di Alfamart dan Indomaret. Dan alhamdulillah sekarang hampir di seluruh Alfamart dan Indomaret itu ada produk-produk UMKM Purbalingga. Jadi ada di Purbalingga ada sekitar 90-an, tapi sekarang sudah ada sekitar 40 sampai 50 toko modern yang sudah ada produk-produk UMKM Purbalingga. Itu salah satunya kisahnya seperti itu. Jadi Iya. ketika marketplace Bukalapak sedang turun, kita juga ikut turut. Nah sekarang kita sudah mulai masuk ke Shopee, ke Lazada dan segala macam. Itu seperti itu karena kontraknya kita sudah habis sehingga kita bisa masuk ke sektor-sektor marketplace yang lain. Berarti sekarang masih jalan ya Pak ya? Masih jalan sekali karena memang itu bagian dari program kami walaupun omsetnya tidak bagus, tapi itu membuka jalan yang ke tempat-tempat yang lain. Dan alhamdulillah dengan tuku itu menjadi acuan kabupaten lain untuk konsep satu pintunya. Jadi kalau teman-teman di kabupaten lain ketika masuk ke toko modern ya harus ngirim sendiri. Ketika ada 40 titik ya dia harus ngirim 40 titik. Nah kalau di Purbalingga dengan tukunya cukup entry di tuku satu pintu. Nanti yang mendistribusikannya adalah tuku itu ya. Iya, jadi sangat efisien sekali dan itu menjadi contoh di kabupaten lain dengan konsep-konsep yang seperti ini. Iya. Ya, kemudian ini Pak Adi, Bupati Purbalingga kan mentargetkan tahun 2022 itu sebagai tahun kebangkitan ekonomi termasuk sektor UMKM. Nah, ini langkah-langkah apa saja yang sudah disiapkan oleh Dinkop UKM Purbalingga dan bagaimana dukungan dari pemerintah kabupaten? Nah, kita salah satunya adalah berbagai macam program-program yang terkait dengan kebijakan. Kita sudah siapkan surat edaran Bupati, macam-macam surat edarannya termasuk penggunaan Blangkon Sudirman ini untuk kegiatan-kegiatan kantor, objek wisata maupun bidang-bidang pelayanan yang lain. Kemudian ada kopi, ada yang segala macam. Itu dari sisi level kebijakan. Jadi kita ada kemarin ada sekitar 12 poin untuk mendongkrak sektor-sektor produk UMKM supaya dia nanti go public. Kemudian dari sisi teknis kita sudah siapkan berbagai macam kegiatan-kegiatan event maupun yang sifatnya tadi seperti teknis dan segala macam, dan kita istilahnya coba menggandeng teman-teman yang lain, stakeholder yang lain untuk berpartisipasi. Dan ini menjadi kekuatan yang luar biasa sekali untuk Purbalingga karena didukung oleh stakeholder yang lain. Ya, baik. Hangat sekali perbicaraan kita malam hari ini. Silahkan Pak Adi, kopinya diseruput kembali. Mantap. Iya. Baik, sepertinya perjumpaan kita malam hari ini kita sudahi dulu. Ya, baik, masih di ngobrol perkara ini itu. Ya mungkin barangkali ada yang mau bertanya dari pengunjung. Silahkan, ada yang mau bertanya? Boleh, Bu. Ayo, silakan. Ya, silakan Bu. Jangan nomor rekening Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya wakil dari UMKM Mitra Perwira. Saya mau bertanya Pak Adi, menindaklanjuti waktu kita pertemuan di Usman Janatin. Dari Mitra Perwira itu kami itu merekrut dari semua pelaku UMK, pelaku usaha dari seluruh kabupaten Indonesia, Purbalingga. Nah, pertanyaan saya, kemarin ada pengajuan dana hibah yang ke UMKM. Apakah dana hibah itu masih berlaku karena dari sekian 156 anggota tempat kami kan untuk mengumpulkan orangnya sangat susah Pak. Ya. Ada yang di Karangreja, ada yang di Karangmoncol. Jadi sampai saat ini proposalnya baru selesai. Jadi apa masih berlaku pengajuan proposal tersebut Pak? Yang kedua, pengajuan yang masalah peralatan juga. Ya. Apakah itu kan saya proposalnya sudah selesai, tinggal pengajuan, apakah masih berlaku? Seandainya toh pun sudah tidak berlaku,
kami memaksa Ada ditodong kita. kami memaksa untuk anggaran tahun 2022. Insya Allah saya akan mengajukan dari beberapa pelaku usaha untuk minta peralatan dari Dinas Perdagangan. Mohon secepatnya Dicairkan ya. ditindaklanjuti. Sekian kiranya dari saya Pak, dari Mitra Perwira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangannya dong, kasih aplaus. Ya, terima kasih Ibu. Ya, monggo Pak Adi, silakan Ini dijawab. masalah hibah ya. Jadi ini salah satu bentuk kepedulian dari Bupati Purbalingga dan Pemkab bahwa pelaku UMKM tidak sendiri, kita harus hadir, negara harus hadir di sana sehingga kemarin kita ada banyak sekali bantuan-bantuan hibah keuangan langsung kepada pelaku UMKM, kepada paguyuban untuk dapat bantuan atau hibah berupa uang, kemudian dibelanjakan dengan alat produksi dan segala macam. Jadi untuk pengajuan hibahnya panjenengan tahun ini, yaitu kami kan yang namanya hibah kan punya aturan gitu ya. Jadi kalau sebuah paguyuban atau mungkin kelompok masyarakat sudah pernah mendapatkan hibah, itu tidak bisa berturut-turut dalam tahun berikutnya. Jadi harus diletih 1 tahun. Nah, kalau proposalnya tahun ini sudah jadi, ya dikirimkan saja karena untuk acuan kami di 2023. Nah, kalau sudah masuk di 2022 otomatis kalau di 2023 kan kami utamakan. Nah, itu seperti itu karena aturan hibah di aturan kami itu seperti itu. Jadi harus diletih 1 tahun yang bisa berturut-turut itu nanti dengan ada perlakuan khusus dengan perda atau mungkin perbub yang lain yang bisa berturut-turut seperti kayak KONI itu bisa setiap tahun bisa, tapi dengan ada aturan tambahan yang dari peraturan bupati. Tapi kalau tidak ada aturan itu kita mengacu kepada aturan yang lama bahwa harus diletih 1 tahun. Nah, nanti tahun depan bisa ikut lagi. Berarti sabar ya Bu, sabar, tetap aja maju, Ya, tapi ya. dapatnya mungkin tahun depan gitu ya Pak Adi. Iya, pokoknya begini. Oke, jadi itu ya. Jadi teman-teman pelaku UMKM, pokoknya kita harus tetap semangat, harus positive thinking karena ini betul-betul modal yang luar biasa sekali. Pokoknya kalau kita sudah tidak berpikiran positif dan tidak semangat, apa-apa menjadi susah dan apa-apa menjadi sulit untuk ditembus. Tapi kalau kita sudah positive thinking dan bersemangat, insya Allah semua akan bisa diatasi apapun hebatnya. Iya, Itu. luar biasa. Jadi itu statementnya dari Pak Adi ya. Iya. Bawa oye. Iya, baik. Jadi hasil pembicaraan kita malam hari ini bahwa selama pandemi memang UMKM di Kabupaten Purbalingga mengalami kelesuan, tapi alhamdulillah sudah bisa bangkit kembali di tahun ini seiring dengan kelonggaran-kelonggaran yang pemerintah berikan kepada seluruh masyarakat dan juga pelaku UMKM. Alhamdulillah sudah bangkit kembali dan siap ya Pak Adi ya, siap Oke, untuk siap kita mengawal bersama-sama. Siap untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang. Oke, terima kasih.